Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Rayhani dengan NIM 220600103 dengan jurusan Ilmu Ekonomi, ingin mempresentasikan bab 14 mata kuliah Statistika lanjutan. Bab 14, pengujian hipotesis sampel kecil. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, analisis varians. Definisi, pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan X akar kurang N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T student. A. Distribusi T student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai-nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda. Sesuai dengan sebesarnya sampel N, ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Semakin banyak sampel mendekati normal. Distribusi Z. Distribusi T Fn sama dengan distribusi T F sama dengan N 1 sama dengan 15. Distribusi T F sama dengan N kurang 1 sama dengan 2. Perbedaan antara skala Z dan skala T. Distribusi Z, daerah tidak menolak HO, daerah penolakan HO taraf nyata 5%. Distribusi T F sama dengan 9, daerah tidak menolak HO, daerah penolakan HO taraf nyata 5%. Bagian 3, statistik induktif. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, analisis varians. Tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. A. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HO dan H1. Menentukan taraf nyata apakah 1%, 5% atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO, dan mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Bagian 3, statistik induktif. Metode dan distribusi sampling, teori
Teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis dan sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, analisis varian. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Rumus dari varian segabungan sebagai berikut. Dan S2P sama dengan N1 kurang 1 S2 S akar 2 1 tambah N per 2 1 dan uji T menjadi T sama dengan X1 kurang X2 di mana X nilai distribusi T, nilai rata-rata sampel pertama, nilai rata-rata sampel kedua, pendugaan varian segabungan populasi, jumlah sampel populasi pertama, jumlah sampel populasi kedua, varian sampel pertama, varian sampel kedua. Bagian statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T student, pengujian rata-rata, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian rata berpasangan, analisis varians. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk menguji hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D per SD N kuadrat. Dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. S D akar 2 per N sama dengan N kurang 1, di mana D nilai distribusi T, nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N jumlah pengamatan berpasangan, D perbedaan antara data berpasangan. Bagian 3 statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, penguji hipotesis sampel besar, penguji hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Sampel kecil dan ciri distribusi T student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, analisis varians. Ciri distribusi F. 1. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas pembilangan 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Ciri distribusi F. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagai pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri. Nilai tengahnya distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positively skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X. Namun, tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu A. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. B. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan C. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.